Mengejutkan, kuasa hukum pemecatan Ruslan Buton dari TNI karena dia tolak TKA Cina masuk ke Maluku. Kabar terbaru, kuasa hukum Ruslan Buton, Tonin Tacta Singarimbun, angkat bicara soal kabar kliennya dipecat dari prajurit TNI Angkatan Darat karena tersandung kasus pembunuhan pada 2017 lalu. Menurutnya, pemecatan tersebut bernuansa politis. Pada 2017 lalu, Tonin mengatakan Ruslan Buton diketahui masih menjabat sebagai Komandan Kompi sekaligus Komandan Pos Satgas SSK 3 Yonif RK 732 atau Banau. Ketika menjabat, kliennya kerap bertindak tegas terhadap adanya tenaga kerja asing atau TKA Cina masuk ke daerahnya. Jadi Ruslan itu pada 2017 dia tangkap TKA Cina yang di Maluku Utara. Orang Cina bawa visa turis bekerja di perusahaan pertambangan. Nggak usah ku kasih taulah PT-nya. Dia tangkap karena dia komandan di daerah sana, kata Tonin pada Tribun News Minggu 31 Mei 2020. Ketika menangkap, Ruslan sempat dilobi petugas atau pejabat yang tidak disebutkan namanya agar melepaskan TKA Cina yang ditahan. Bahkan saat itu, kliennya sempat disuap agar bisa melepaskan seluruh TKA tersebut. Kapten Ruslan, selaku komandan operasional mengatakan, kalau uang itu tidak ada kaitannya dengan kelima TKA, maka akan saya terima. Tapi kalau uang tersebut untuk melepaskan kelima TKA, maka akan saya tolak, kata Tonin menirukan ucapan Ruslan saat itu. 4 bulan setelahnya, markas sekaligus asrama TNI yang dipimpinnya diserang oleh seorang pria bernama Lagode. Saat penyerangan itu, Lagode pun terbunuh saat mencoba menyerang markas TNI Angkatan Darat. Yang dibunuh ini Lagode Red, bukan petani. Yang dibunuh ini preman. Sudah 2 kali bunuh orang itu. Narapidana itu keluar masuk penjara. Jelasnya, dia serang markas, terus kalau serang markas dibiarin. Nyerang markas tentara, itu asrama lah, tapi ada kesatuannya juga, sambungnya. Kasus pembunuhan inilah yang menyeret Ruslan ke mahkamah militer. Ia menuturkan proses jalannya persidangan pun seolah didesain oleh kliennya harus didepak dari militer. Itu jelas didesain, dia harus dipecat. Pokoknya dia harus dipecat. Kenapa? Karena dia yang bikin TKA Cina di sana susah masuk. Berarti direkondisikan preman ini untuk mengganggukan, ujar dia. Sebagai informasi, saat menjabat Komandan Kompi sekaligus Komandan Pos Satgas SSK 3 Yonif RK 732 atau Banau, Ruslan terlibat dalam kasus pembunuhan Lagode pada 27 Oktober 2017. Lagode ini disebut-sebut sebagai seorang petani. Pengadilan Militer Ambon memutuskan hukuman penjara 1 tahun 10 bulan dan pemecatan dari anggota TNI Angkatan Darat kepada Ruslan pada 6 Juni 2018 lalu. Diberitakan sebelumnya, Ruslan ditangkap di Jalan Poros, Pasar Wajo Wasuba, Dusun Lacupea, Desa Waluba 1, Kecamatan Waluba, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara pada Kamis 28 Mei 2020. Kemarin tanpa ada perlawanan. Penangkapan oleh tim gabungan Satgasus Merah Putih bersama Polda Sulawesi Tenggara dan Polres Buton. Ini karena adanya laporan yang masuk ke SPKT Bareskrim Polri dengan nomor LP-5-2020-5-2020 Bareskrim tanggal 22 Mei 2020. Terpisah Kabid Humas Polda Sultra AKBP Ferry Walin Tukan menjelaskan, dalam penangkapan itu tim menyita sebuah telepon genggam beserta SIM card dan 1 kartu tanda penduduk atau KTP milik Ruslan Buton. Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku mengaku rekaman suara yang meminta Presiden Jokowi mundur itu adalah benar suaranya sendiri. Rekaman dibuat tanggal 18 Mei 2020
direkam menggunakan barang bukti telepon genggam milik pelaku, kata Ferry. Usai merekam suara, pelaku kemudian menyebarkannya ke grup WhatsApp atau WA Serdadu X Trimatra hingga akhirnya viral. Kini kasus ditangani Mabes Polri, sementara Polda Sutra dan jajarannya hanya mendampingi penangkapan. Diketahui, Ruslan membuat pernyataan terbuka kepada Presiden Joko Widodo dalam bentuk video dan viral di media sosial pada 18 Mei 2020. Ruslan menilai tata kelola berbangsa dan bernegara di tengah pandemi COVID-19 sulit diterima oleh akal sehat. Ruslan juga mengkritisi kepemimpinan Jokowi. Menurut Ruslan, solusi terbaik untuk menyelamatkan bangsa Indonesia adalah Jokowi rela mundur dari jabatannya sebagai presiden. Namun bila tidak mundur, bukan menjadi sebuah keniscayaan akan terjadinya gelombang gerakan revolusi rakyat dari seluruh elemen masyarakat, tutur Ruslan di video itu. Bagaimana menurut Anda?